Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang terus bisa membersamai kamu dalam keilmuan ya, belajar menggali potensi di dalam diri yang insya Allah sejatinya setiap permasalahan yang ada solusinya pada dasarnya ada di dalam dirimu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membantu sekaligus membimbing, mengajarkan, kemudian memandu juga langsung bagaimana caranya manifestasi melalui terapi, melalui kekuatan bawah sadar. Jadi simak videonya sampai selesai. Namun sebelum itu simak dulu video kali ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, bukan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022 dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang rasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik sahabat semua, penonton saya dimanapun kamu berada, bicara tentang manifestasi, bicara tentang kata, kemampuan atau kekuatan kata. Kita tahu bersama bahwasanya kata-kata kita yang keluar dari lidah kita, mulut kita ini pada dasarnya doa. Dipertegas oleh Rasulullah pernah mengatakan bahwa kullu kalamat doa, bahwa ucapanmu atau perkataanmu itu adalah doa. Ya, semuanya bermula dari pikiran. Ya, bermula dari pikiran. Ada sebuah fase urutan yang perlu diulang-ulang agar melekat di pikiran kalian ya, bahwa semua itu tergantung bagaimana atau apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena apapun yang kita pikirkan keluar menjadi sebuah perkataan. Dan setiap yang kita katakan itu berubah menjadi tindakan. Tindakan kita dilakukan berulang menjadi sebuah habit atau kebiasaan, kemudian membentuk, jadilah kita berkarakter seperti yang kita miliki, kemudian jadilah nasib. Semua bermula dari pikiran. Nah, pikiran itu atau batin kita, setiap kata-kata yang kita ucapkan lewat hati disebutnya self talk. Ya, sebenarnya ketergantungan atau saling kuat juga ini antara afirmasi dengan self talk. Nah, tujuannya afirmasi itu kan diucapkan.
Setiap sesuatu atau kata-kata yang diucapkan itu, ketika itu diucapkan berulang dengan sebuah kesadaran, itu akan membentuk menjadi sebuah self-talk, sehingga jadilah satu prinsip atau jadilah sebuah belief system atau keyakinan di dalam diri, gitu ya. Nah, perkataan kita ini mempengaruhi kondisi kita hari ini, dan kebanyakan kamu bisa cross check dalam kehidupan kamu, yang terjadi hari ini adalah sesuatu atau pernah kita ucapkan, terfikirkan, pernah kita ucapkan, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu sengaja diprogram ataupun tidak sengaja diucapkan, tidak sengaja diprogram, dan realitanya terjadi. Nah, sekarang agar kamu sadar bahwa kekuatan kata-kata itu sangatlah luar biasa, sehingga dalam keilmuan disebutlah sebagai afirmasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana afirmasi kita itu menjadi manifestasi yang kuat? Ya, sekali lagi, bahwa loa itu nggak ada gagalnya, semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Kalau hari ini kamu sedang ngeloa yang baik, ya, keberlimpahan, tetapi realitanya ternyata yang terjadi adalah kebalikannya, itu berarti sejatinya yang kamu loa berdasarkan prinsip keilmuannya, baik itu afirmasi, self-talk, visualisasi, dan lain sebagainya, segala komponen yang tersebutkan di dalam loa, pada dasarnya yang sering dilakukan adalah yang negatif. Dengan kata lain, energinya negatif. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan, semua loa itu berhasil. Semua apapun yang kita pancarkan dari dalam diri kita itu semuanya berhasil. Nah, sekarang apapun hajatmu, saya akan rubah, saya akan coba perjelas bagaimana caranya agar afirmasi itu benar-benar mudah direalisasikan dan mudah juga dirasakan oleh bawah sadar. Perlu diketahui teman-teman bahwa yang terpenting adalah setiap kata atau sugesti itu masuk ke dalam bawah sadar. Ya, kalau afirmasi yang sering diajarkan, afirmasi yang sering dibahas di channel YouTube, itu ada yang bisa mencerna, ada juga yang tidak. Tetapi kali ini saya akan mengajarkan sekaligus memandu kamu dalam konsep hipnoterapi yang tidak akan tertolak oleh bawah sadar, tidak lagi dikritisi, gitu. Jadi langsung semuanya akan masuk. Di mana letak perbedaannya dengan afirmasi yang banyak beredar di luar? Baik, kalau yang banyak beredar di luar itu afirmasinya adalah tentang keakuan, sementara dalam prinsip spiritual itu menghilangkan keakuan. Nah, di sini bukannya bertolak belakang, tapi saya akan memperjelas sejelas-jelasnya. Ya, contoh kalimatnya, aku adalah magnet uang. Bagi sebagian orang, afirmasi tersebut mungkin bagus, tetapi bagi sebagian orang yang belum paham atau yang baru ingin memahami, ini menjadi ketakutan. Dalam artian begini, nilai ketuhanannya tidak ada. Dan bagi yang tidak paham dianggapnya aneh, gitu ya. Nah, saya akan rubah kata per katanya menjadi kalimat yang mudah sekali dan pasti akan diterima oleh bawah sadar. Contoh misalkan, masih berkaitan tentang magnet keberlimpahan. Contoh kalimatnya, alhamdulillah, aku menyadari bahwasanya Allah sudah menetapkan diriku menjadi bagian dari keberlimpahan yang ada di alam semesta. Jadi melibatkan Allah untuk menyingkirkan area kritis. Melibatkan Allah, melibatkan nilai ketuhanan, tujuannya adalah untuk melemahkan area kritis sehingga setiap kata-kata yang kita ucapkan itu masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga tidak lagi dikritisi. Karena gini, pada prinsipnya yang membuat sugesti tidak masuk itu karena adanya area kritis. Dan area kritis ini besar kemungkinan disebabkan oleh pengalaman-pengalaman hidup yang kita jadikan sebuah keyakinan, sehingga kalau afirmasinya bertolak belakang dengan pengalaman yang kamu alami atau pengalaman kamu, otomatis ini agak susah dipercaya oleh belief system atau bawah sadar maksud saya. Jadi dikritisi. Nah, yang tadi saya ajarkan adalah kalimat afirmasi yang hampir tidak dikritisi atau tidak bisa dikritisi. Kenapa? Karena melibatkan Allah di sana. Jelas perbedaannya dan perasaanmu pasti akan lebih jelas merasakannya. Kita praktekkan sekarang teman-teman, kita coba manifestasi, kita coba menyusun afirmasi menjelang kamu tidur, dan insya Allah jika ini didengarkan secara berulang setiap malam, ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kamu.
Caranya sederhana. Sekarang duduklah dengan tenang dan rileks seperti layaknya saat ini saya duduk. Boleh yang merasa secara fisik sehat, bersilanya seperti yang saya lakukan saat ini ya. Jadi bisa kaki kiri atau kaki kanan ditaruh, ditumpukan di bawah paha di kaki sebelahnya, kemudian kaki kanan atau kaki kirinya naikkan tumpukan di atas paha yang sebelah kiri, atau kebalikannya juga bebas, sehingga duduk seperti ini tidak akan membuatmu capek ya. Mungkin di awal-awal akan capek, tapi jika ini rutin dilakukan, nggak akan berasa. Mau 2-3 jam kamu duduk juga pasti akan kuat. Oke, duduknya seperti ini, tegap saja duduknya. Kemudian ikuti panduan saya. Kita mulai sekarang. Relax, tenang. Kontrol pernafasanmu, sadar nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung. Buang nafas pelan-pelan lewat mulut. Agar lebih sempurna, ikuti panduan saya. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas. Allah. Bagus, kondisi seperti ini saja sudah membuatmu lebih tenang daripada sebelumnya. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Buang nafas pelan-pelan. Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang bernafaslah seperti biasanya, tenang dan rileks. Abaikan sejenak permasalahan yang ada dalam batinmu. Abaikan sejenak keluh kesahmu. Sekarang fokus untuk memperbaiki diri step by step, pelan-pelan, tahap demi tahap. Dan biarkan setiap tarikan nafas kamu mengirim kamu masuk ke alam imajinasi, alam ketenangan, alam rileks lebih dalam daripada sebelumnya. Bagus. Ikuti saja alurnya, nikmati nafasmu. Kemudian rasakan setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Bagus. Yang melakukan seperti panduan yang saya berikan, insya Allah ini akan membuat jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Sekarang setiap kata-kata yang saya ucapkan, dengarkan, simak dan rasakan. Allah menciptakanku bertujuan untuk bahagia. Aku diciptakan oleh Allah untuk berbahagia. Aku diciptakan oleh Allah untuk berlimpah. Aku diciptakan oleh Allah untuk bermanfaat, baik untuk diriku ataupun orang-orang yang ada di sekitarku. Aku sadar mulai malam ini Allah telah menetapkan diriku dalam keberlimpahan, karena aku adalah bagian dari keberlimpahan yang ada di semesta. Aku diciptakan oleh Allah serta ditetapkan menjadi manusia yang berlimpah, menjadi manusia yang ajaib, karena aku adalah bagian dari keajaiban yang ada. Aku sadar bahwa Allah ciptakan diriku dengan segala keunikan dan kelebihan yang aku miliki. Setiap waktu, setiap saat, kesadaranku terlahir dalam benakku bahwa aku ditetapkan dalam kebahagiaan. Setiap saat Allah hadirkan kebahagiaan dalam hidupku. Allah tetapkan solusi di dalam diriku, dan diriku menjadi sensitif dalam kebaikan. Aku menerima setiap takdir yang Allah berikan kepadaku. Aku menerima setiap alur cerita yang sudah diciptakan oleh Allah untukku. Aku ditetapkan oleh Allah dalam keberlimpahan, kebahagiaan, keberuntungan. Aku ditetapkan oleh Allah dalam kekayaan, kedermawanan, serta kebahagiaan. Tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan. Dinikmati, dirasakan. Ekspresikan dengan senyuman, ekspresikan dengan kebahagiaan. Kata-kata saya
benar-benar bisa kalian terima dan masuk ke dalam bawah sadar kalian, serta mulai malam ini berlaku selamanya. Yang mendengarkan saya percaya sekali bahwa Allah sudah menetapkan kebahagiaan dalam hidup kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, tahan, lalu buang. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hitungan ketiga buka matanya, lalu bersyukurlah. 1, 2, 3. Buka mata Anda sekarang. Tarik nafas dulu, buang nafas. Alhamdulillah. Saya yakin kamu merasakannya. Saya yakin buat yang serius mengikuti panduan saya akan merasakan perbedaan perasaan dari sebelum terapi hingga setelah terapi. Nah, prosesnya sederhana. Meskipun kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukannya sendiri, ya. Jadi solusinya, kalau misal kamu benar-benar tidak paham bagaimana melakukan ini sendiri, tonton video ini berulang, ikuti panduannya, dan tunggu juga video berikutnya yang akan insya Allah memberikan manfaat untuk kamu semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Senang bisa berbagi. Semoga bermanfaat. Panduan sederhana, singkat, tapi padat isinya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.